Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi jangan tunggu Watsiratul Mustaqim itu nanti datangnya. Watsiratul Mustaqim sudah ada sekarang ini. Bagi manusia yang tidak ditunjuki oleh Allah, maka ia membayang-bayangkan saja. Ia mengangan-angankan saja apa yang tidak diketahuinya. Dianggapnya Watsiratul Mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia bisa lewat? Mana mungkin kutu bisa lewat? Jangankan seluruh manusia, Nabi Muhammad saja takkan pernah bisa melewati Watsiratul Mustaqim ini. Nabi Muhammad saja takkan pernah bisa meluncur bagaikan kilat menuju Allah tanpa kehendak Allah. Bila masih kehendak Nabi Muhammadnya, ya neraka. Bila masih kewujudan Muhammadnya di hatinya, ya neraka. Bila masih kehidupan Muhammadnya di hatinya, ya neraka. Bila masih kuasa Muhammadnya di hati Nabi Muhammad, ya neraka. Maka dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh manusia. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun aliran dan golongan Anda, tak peduli. Pokoknya hamba-hamba Allah. Pokoknya yang diciptakan Allah, yakni seluruh manusia itulah ciptaan Allah. Lalu jangan bangga kita dengan agama yang kita peluk. Bila di dalam agama kita yang kita peluk, kita perlakuannya masih mensekutukan Allah. Apapun derajat keistimewaan agama kita, bila hati kita tidak bertuhan, bila tiada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri, bila tiada Tuhan di hati kita kecuali hawa nafsu kita sendiri, semua itu ya bukan agama, melainkan agamanya iblis dan setan saja, apapun agamanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah ketika hatimu pulang dari pengembaraanmu di muka bumi ini. Ketika domba-domba yang tersesat ini kembali kepada pemeliharaannya. Diilustrasikan kebanyakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul itu mengembala domba. Apa maksud dan tujuan ilustrasi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu? Kebanyakan para nabi, para rasul itu menggembala domba. Karena mereka, beliau-beliau, para nabi dan para rasul sudah bisa menggembalakan hawa nafsunya, bisa menjaga hawa nafsunya hingga tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Jadi gembalaannya, jadi dombanya tidak tersesat, tidak lepas dari pemeliharanya.
Jadi tariklah domba-domba yang tersesat ini. Siapakah domba-domba yang tersesat ini selama ini? Ya diri kita sendiri ini loh domba. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya di sisiku tak lebih rendah daripada hayawan. Berarti yang dimaksud domba yang tersesat itu ya awake dewe. Kita sendiri inilah domba yang tersesat selama ini dari yang punya, dari yang memeliharanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersama-sama mengkaji, membongkar rahasia bagaimana caranya agar hati ini bisa sampai seperti kilat melewati siratal mustaqim. Langsung menuju Allah kapan? Sekarang, bukan nanti. Jadi saking sulitnya memahami tentang babakan ketuhanan ini, saking sulitnya mencari Tuhan, saking sulitnya bertemu Tuhan, saking sulitnya menghadap Tuhan, hingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia biasa sampai kepada Allah? Kutu pun tak bisa bila rambut masih dibelah 7. Itulah yang dimaksud selama ini kita selalu jatuh dan jatuh ke lembah neraka jahanam ketika kita melewati siratal mustaqim itu. Apa maknanya? Ketika kita duduk, kita jatuh kepada hawa nafsu kita yang merasa bisa duduk. Ketika kita berdiri, kita jatuh tersungkur di dalam jahanamnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa berdiri. Ketika kita sholat, kita jatuh tersungkur dan terbakar di dalam jahanamnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa atas seluruh sholat-sholat kita sejak akil balik sampai setua ini. Kita melewati jatuh, terpleset dan jatuh kepada neraka jahanam dan dibakar di dalamnya ketika kita beribadah yang mana di dalamnya masih teraplikasi li nafsi. Dirikulah yang melakukan ibadah ini. Sehingga aku berharap-harap kebanggaan di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap kemuliaan di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap pahala di dalamnya. Sehingga aku berharap-harap surga di dalamnya. Dan sehingga aku berharap-harap semoga terkabul apa yang ku cita-citakan. Ini kan jalan kita selama ini. Kita terpreset ke situ. Kita terjerumus ke situ. Dan kita tersesat di dalamnya. Kenapa? Karena kita masih menjadi setan yang terkutuk. Yakni hati yang sombong. Karena kita selama ini yang kita tahu di dalam hati kita hanya kita sendiri, maka kita tak peduli oleh keberadaan yang lainnya di hati kita. Contoh, kita menyatakan dalam hati kita selama ini bahwa setan itu gaib. Tak nyata setan itu. Siapapun orangnya, siapapun kiainya, siapapun orangnya pasti mengatakan setan itu gaib yang paling wujud. Aku sendiri di hatiku. Pasti semua orang bilang begitu di hatinya. Lebih wujud mana antara setan dan diri kita di hati kita? Kan lebih wujud diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akan tetapi firman Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Nah, coba kita cermati di dalam hati kita masing-masing. Siapa yang lebih wujud dari alam semesta ini di hati kita? Allah atau Anda? Bila yang wujud di dalam hati kita, kita sendiri, itulah setannya, bro. Itulah dajjalnya, bro. Itulah Ya'juj wa Ma'jujnya, bro. Itulah kekufuran. Itulah kedoliman. Itulah kejahiliaan di dalamnya. Jadi selama ini kita jadi setan tapi ra kroso. Kita jadi penyakit tapi ra kroso. Karena apa? Karena setan dengan sombongnya selalu menyesatkan manusia kita, juga merasa sombong daripada yang lainnya. Diri kita merasa lebih bangga dan mulia atas diri kita sendiri daripada yang lainnya di hati kita. Itulah kesombongan-kesombongan. Itulah sifat-sifat setan yang tak mau sujud kepada sang penciptanya. Wahai malaikat, malaikat diutus bersujud, sujudlah kepada Adam. Malaikat tahu bahwa dirinya hakikatnya tidak ada, ya sujud saja. Karena malaikat makhluk yang haus dengan pengabdian kepada Tuhannya, ya manut wae. Karena memang hakikat malaikat itu Adam, hakikat malaikat itu raono, kejaba uripe Allah, ya manut wae malaikat. Sujudlah malaikat, leburlah malaikat di dalam uripe Allah, di dalam keadamannya, di dalam tak merasa ada diri malaikatnya kecuali Tuhannya di hati para malaikat-malaikat itu. Akan tetapi bagi iblis dan setan, karena iblis dan setan hanya menyaksikan baju-bajunya Adam, karena iblis dan setan tidak makrifat, kata siapa iblis makrifat? Iblis paling makrifat, kata banyak orang begitu. Padahal ramakrifat. Bagaimana mungkin iblis makrifat? Jadi hakikat makrifat itu adalah hati tidak merasa makrifat. Itulah makrifat. Bila kita merasa pintar, merasa berilmu, merasa beramal, merasa makrifat, yaitu hakikatnya sama dengan iblis. Seolah-olah makrifat, tapi hakikatnya maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus iblis diutus bersujud kepada Adam. Karena iblis tidak makrifat, ya lihat casingnya Adam. Akhirnya membandingkan Adam dari tanah, sedang aku dari api. Bagaimana mungkin aku bersujud kepada tanah, sedang tanah itu hina. Aku, api, lebih mulia daripada tanah. Itulah pikiran iblis dan setan. Mana mungkin iblis dan setan makrifat bila hanya menyaksikan casing Adam saja. Tidak tahu maksudnya, disuruh sujud kepada Adam itu tidak tahu maksudnya. Dikiranya sujud kepada sosok manusia. Padahal hakikatnya iblis kue iku Adam apa ora? Iblis kue iku ono apa ora ono? Itu maksudnya ayatnya. Jadi wahai iblis, sujudlah kepadaku dengan keadamanmu. Itu maksudnya. Agar iblis tidak sombong lagi dan agar iblis termasuk hamba-hamba Allah yang mengabdi. Akan tetapi selama ini kita memahami Al-Quran dan cerita itu semua hanya memandang baju-baju kemanusiaan saja. Bila yang wujud di dalam hati kita masih manusia, mana mungkin kita paham dengan ayat-ayat sucinya Allah. Meskipun kita hafal
per hari hatam Al-Quran, ya tambah jadi racun di hati saja. Tambah tinggi bangganya, tambah tinggi mulianya, dan tambah besar kedajalannya. Dan bertambah banyaklah Ya'juj wa Ma'jujnya, haus minum air laut ke sana ke sini. Haus dengan kebanggaan, haus dengan kemuliaan. Jadi semua cerita itu ya ceritanya diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya iblis, kau mau sujud kepadaku, itu maknanya dengan keadamanmu. Kau bisa bersujud kepadaku iblis bila kau sudah tak merasa ada. Bila kau masih ada di dalam hatimu wahai iblis, selamanya kau takkan pernah bisa sujud kepadaku kecuali kau sujud kepada dirimu sendiri. Siapa itu semua? Ya kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terungkaplah cerita kitab hakikat diri kita sendiri selama ini yang tidak pernah kita baca. Kenapa? Karena kita sibuk membaca yang luar, kita sibuk membaca casing daripada membaca hakikat apa yang dituju dari casing itu. Apapun kitab Anda, dari agama apapun Anda, sama saja. Karena hakikat kitab diri manusia adalah dirinya sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Engkaulah rahasiaku, wahai hamba-hambaku, dan akulah yang merahasiaimu. Dan akulah di balik rahasiamu. Jadi kita bila masih jadi iblis, selama-lamanya kita akan disiksa di dalam neraka. Makanya iblis itu cari teman. Wahai Allah, izinkanlah aku menyesatkan keturunan-keturunan Adam agar bisa bersamaku di dalam panasnya lembah neraka jahanam. Allah berfirman, silahkan iblis, tapi kau takkan mampu mengajak, menggoda hamba-hambaku yang sudah lenyap kehambaannya datang kepadaku. Tak mungkin kau bisa masuk di dalam singgasanaku ketika manusianya sudah bertakwa, ketika manusianya sudah lebur dari ketakwaannya, kembali kepadaku, mana mungkin kau bisa menggodanya. Sedangkan diri manusianya saja sudah tak ada. Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang tak ada? Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan baca ayat-ayat sucinya Allah. Cara-cara agar kita sampai bagaikan kilat sampai kepada Allah saat ini, di dalam keadaan apapun, di saat apapun. Mari kita bongkar pelan-pelan dan kita pahami dengan teliti dan rela ridho mengikuti paparan-paparan ini. Jangan sangka hanya ada saja yang belajar. Saya lebih belajar daripada Anda. Maknanya kita sama-sama belajar di sini. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Allah langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang perlu kita ketahui. Kesyirikan-kesyirikan, kedzaliman-kedzaliman yang kita harus wajib kita ketahui sebelum kita menginjak perjalanan menuju Allah dengan secepat kilat. Kalau kita tidak tahu rahasia diri kita, bagaimana mungkin kita tahu rahasia Allah yang menciptakan diri kita? Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya siapa sebenarnya lo ya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya.
marilah kita kaji bahaya syirik ini. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran tentang larangan melakukan perbuatan syirik. Ini yang harus kita pegang dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.